Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam wa an'ama alaina binikmatis sihah wassalam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadirin kaum muslimin dimanapun Anda berada yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah beberapa hari menjalani ibadah puasa. Rasulullah menyatakan bahwa barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan karena mengharap ridho Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Puasa Ramadan sebagaimana halnya dengan ibadah-ibadah yang lain itu tentunya memiliki ukuran sah dan tidak sah. Kalau dalam sholat misalkan pada saat orang itu sedang sholat kemudian kentut, maka dikatakan bahwa sholatnya itu batal. Atau pada saat orang itu melakukan tayamum tapi tiba-tiba menemukan air, maka dikatakan tayamumnya itu batal. Nah, termasuk juga dalam ibadah puasa. Ternyata ibadah puasa juga ada beberapa yang bisa membatalkannya. Artinya puasa itu menjadi tidak sah. Nah, apa saja yang bisa membatalkan sahnya ibadah puasa Ramadan ini? Yang pertama adalah makan minum dengan sengaja. Loh, kalau makan minum dengan sengaja membatalkan puasa, bagaimana kalau makan atau minum tidak sengaja? Ya, tentunya kalau makan dan minum yang tidak disengaja, Nabi mengatakan bahwa itu tidak membatalkan puasa karena Allah lah yang memberinya makan dan yang memberinya minum. Tapi yang dimaksud di sini adalah yang membatalkan puasa itu adalah makan dan minum yang disengaja. Makan di sini berarti bukan dalam pengertian kita makan nasi satu piring, tapi apapun itu yang bersifat sesuatu yang kita makan. Bisa dalam bentuk kita makan snack, bisa dalam mencicipi makanan, atau bisa seperti makan siang. Termasuk juga minum di sini juga, walaupun hanya beberapa tetes, itu juga bisa membatalkan puasa. Lalu bagaimana kalau bagi orang yang batal puasanya karena makan dan minum dengan sengaja? Denda atau kafarat bagi orang yang batal puasanya karena makan atau minum dengan sengaja adalah mengganti puasanya di bulan lain. Ya. Jangan yang kedua, yang termasuk membatalkan puasa adalah melakukan hubungan suami istri. Ya. Nah, suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama para sahabat, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mengadu kepada Rasulullah. Halaktu ya Rasulullah, celaka saya wahai Rasulullah. Apa yang menimpamu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan wa ana shaim. Saya terjatuh di atas istri saya di bulan Ramadan padahal saya sedang berpuasa. Kemudian Rasulullah itu bertanya, apakah kamu memiliki budak yang bisa kamu memerdekakannya? Dia mengatakan, saya tidak punya.
apakah kamu bisa puasa 2 bulan berturut-turut? Ternyata orang itu juga menjawab, oh saya tidak bisa. Apakah kamu mampukah kamu memberi makan 60 orang miskin? Dia mengatakan, saya juga tidak mampu karena saya miskin. Akhirnya suasana hening, dan ketika dalam suasana seperti itu tiba-tiba ada orang yang membawa satu wadah kurma. Kemudian Rasulullah bertanya, siapakah tadi yang bertanya? Saya, wahai Rasulullah, kata orang itu. Nah, ini ada satu wadah kurma, bagikanlah kepada tetangga-tetanggamu yang miskin. Wahai Rasulullah, di lingkungan saya tidak ada orang yang lebih miskin daripada saya. Bagaimana mungkin saya memberi mereka itu atau memberikan makanan ini kepada orang-orang yang miskin, padahal di lingkungan saya yang paling miskin adalah saya dan keluarga. Dengan tersenyum Rasul kemudian mengatakan, kalau begitu bagilah kurma ini kepada keluarga. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa yang membatalkan puasa selain makan dan minum adalah melakukan hubungan suami istri di saat sedang berpuasa. Adapun dendanya ternyata ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah memerdekakan seorang budak. Nah, tingkatan yang kedua, kalau ternyata tidak menemukan budak atau tidak mampu membeli budak yang kemudian dia merdekakan, maka alternatif yang kedua adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Syahraini mutatabi'aini. Tentunya ini adalah sebuah kafarat yang cukup berat, karena puasa Ramadan saja hanya 1 bulan, tapi pelanggaran karena melakukan hubungan suami istri, kafaratnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau ternyata puasa 2 bulan berturut-turut juga tidak mampu dilakukan, maka alternatif yang ketiga adalah memberi makan 60 orang miskin. Nah, bagi orang-orang yang memiliki kemampuan tentunya berlakulah kafarat yang pertama, yaitu memerdekakan seorang budak. Nah, atau bagi yang tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup, tapi dia memiliki fisik yang kuat dan mampu menahan diri, maka berlakulah kafarat yang kedua, yakni puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, bagi yang kemudian memiliki keterbatasan, maka di situ berlakulah alternatif yang ketiga sebagai kafaratnya, yaitu memberi makan 60 orang miskin. Nah, ternyata di sini bisa kita simpulkan bahwa untuk pelanggaran yang kedua tadi menunjukkan elastisitasnya hukum Islam. Bahwa ternyata hukum Islam itu tidak bersifat kaku. Bahkan lucunya pada kasus dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tadi, ternyata orang itu sudah melakukan pelanggaran puasa karena melakukan hubungan suami istri, tapi tidak mampu memerdekakan budak, tidak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut, tidak mampu secara finansial untuk memberi makan 60 orang miskin, tapi malah mendapat hadiah dari Rasulullah, yakni kurma yang bisa dia makan bersama keluarganya. Itu beberapa hal yang bisa membatalkan puasa Ramadan kita, maka sudah seyogianya kita itu berhati-hati
di dalam menjalani ibadah Ramadan kita, supaya Ramadan kita bukan hanya sah tapi juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang berpuasa Ramadan dan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.